Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di dalam tempat tinggal di Pegunungan Hijau, Han Li masih berkultivasi dengan pintu tertutup. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Cahaya keemasan di ruang rahasia Han Li semakin terang. Meski ada pembatasan yang menghalanginya, namun masih mulai merembes keluar. Fluktuasi hukum waktu yang kuat menyebar ke seluruh gua tempat tinggalnya. Adapun Lan Yan, dia terganggu oleh kekuatan hukum waktu dan telah lama berhenti berkultivasi. Dia diam-diam menunggu Han Li keluar dari pengasingan. Dia samar-samar menebak tujuan pengasingan Han Li, dan hatinya agak rumit. Jika Han Li berhasil maju ke alam Dewa Surgawi Agung, kekuatannya akan meningkat pesat. Meskipun tidak tahu apa yang dia rencanakan, itu pasti akan merugikan kuil 9 elemen. Namun, setelah kekuatannya meningkat pesat, keamanan pribadinya akan meningkat pesat, dan Lan Yan sendiri juga akan relatif lebih aman. Terlebih lagi, jika Han Li naik ke alam Dewa Surgawi Agung, kegunaannya bagi Han Li akan sangat berkurang. Dengan temperamen Han Li, dia mungkin akan segera melepaskannya. Jika Han Li gagal untuk maju ke alam abadi agung, dia harus terus menjalani kehidupan yang berbahaya. Dia juga harus terus-menerus berada dalam bahaya, dan waktu dia harus berada di sisi Han Li akan sangat diperpanjang. Siapa yang tahu kapan dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya? Suasana hati Lan Yan sedang rumit. Dia tidak tahu apakah dia berharap Han Li akan berhasil atau gagal. Saat dia berada dalam dilema, suara keras datang dari ruang rahasia Han Li. Setelah itu, gejolak hukum yang sangat besar bergemuruh dan menyebar, dan menyapu seluruh tempat tinggal seperti gelombang yang mengamuk. Semua batasan di tempat tinggal itu berdengung dan bergetar, dan lebih dari separuhnya hancur. Lan Yan juga terdorong mundur oleh fluktuasi hukum waktu ini, dan dia hanya berhenti ketika dia menghantam dinding gua. Dia melihat ke arah ruang rahasia Han Li. Cahaya keemasan telah menghilang, dan dia tahu bahwa Han Li telah gagal naik ke alam Dewa Surgawi Agung. Dia hanya bisa menghela nafas seolah itu sangat disayangkan. Sepertinya aku masih berharap dia bisa maju dengan sukses, Lan Yan mengangkat alisnya dan bergumam. Di ruang rahasia, Han Li mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Seperti dugaan Lan Yan, usaha terobosan kali ini berakhir dengan kegagalan. Tidak banyak, basis kultivasinya tidak rusak, tetapi dia tidak dapat menemukan penyebab kegagalannya. Han Li sekarang memiliki lebih dari 200 Time Law Crystal Threads di tubuhnya. Jumlah benang kristal hukum waktu setara yang dipadatkan oleh seorang kultivator Grand Zenith biasa. Kekuatan hukum seharusnya cukup. Dia juga telah membuka 359 Immortal Apertures dan tubuh fisiknya sangat kuat. Semangatnya juga jauh lebih kuat daripada kultivator puncak Dewa Tai biasa karena dia mengembangkan seni kultivasi roh. Seni dunia ilusi 5 elemen miliknya juga berada pada level yang memadai. Han Li berpikir keras saat dia dengan hati-hati memikirkan kembali bagaimana dia menerobos ke alam Dewa Emas, dan dia secara bertahap sampai pada kesimpulan bahwa masalahnya kemungkinan besar berasal dari benang hukum kristal. Semuanya baik-baik saja ketika dia mencoba menerobos ke alam Grand Zenith, tetapi sekitar 200 benang kristal hukum tiba-tiba menjadi kacau, menyebabkan energi spiritual abadi di tubuhnya menjadi kacau juga. Mungkinkah jumlah benang hukum kristal terlalu sedikit? Han Li berspekulasi. Jika masalahnya ada pada hukum benang kristal, dia tidak bisa memikirkan alasan lain selain kurangnya hukum benang kristal. Masalah ini bukannya tidak bisa diselesaikan. Dia hanya perlu menemukan beberapa harta karun yang berisi hukum waktu dan menggunakan seni ilusi elemental untuk menyempurnakannya. Hanya saja benda-benda yang mengandung hukum waktu sangat berharga dan sulit ditemukan dalam waktu singkat. Selain itu, dia memiliki 200 benang kristal hukum waktu di tubuhnya,
tetapi itu masih belum cukup. Dia tidak tahu berapa banyak benang yang perlu dia tingkatkan untuk mencapai alam dewa surgawi agung. Dia pasti membutuhkan banyak item yang mengandung hukum waktu. Ngomong-ngomong, bagaimana mungkin aku bisa melupakan lampu waktu ilahi? Harta karun ini dipenuhi dengan kekuatan hukum waktu yang sangat besar. Aku hanya perlu mengambil sebagian kecil darinya, dan itu pasti akan cukup. Han Li menamparkan keningnya sendiri sebelum membalikkan tangannya untuk menghasilkan lampu waktu ilahi yang dia peroleh belum lama ini. Nyala api lampu masih padam. Sepanjang perjalanan, Han Li telah mencoba menyalakan kembali nyala lampu berkali-kali namun tidak berhasil. Meskipun lampu suci waktu tidak dinyalakan kembali, ia masih memancarkan gelombang hukum waktu yang kuat. Han Li segera menggunakan elemental illusory art, dan mantra treasure wheel serta item lainnya muncul lagi. Dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya, dan 5 hukum waktu terjalin satu sama lain dan dikompres untuk membentuk lingkaran cahaya emas yang tebal. Han Li menyipitkan matanya dan menekankan tangannya ke udara. Dengan gemuruh, lingkaran emas tebal itu menyusut lagi dan berubah menjadi cincin emas. Saat diputar, itu menunjukkan kekuatan melahap yang kuat. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Han Li, tapi dengan cepat memudar saat dia menunjuk ke arah itu. Cincin emas itu terbang keluar, melilit lampu suci waktu, dan berputar dengan cepat. Kekuatan melahap yang kuat menyelimuti lampu suci waktu, mencoba mengekstraksi hukum waktu darinya. Namun, elemental illusory art, yang dulu selalu sukses, kali ini gagal. Tidak peduli bagaimana cincin emas itu diputar dan diekstraksi, hukum waktu dalam lampu suci waktu tidak bergeming. Apakah karena kualitas lampu suci waktu terlalu tinggi? Saat Han Li memikirkannya, dia mengaktifkan cincin emas itu untuk sementara, tapi itu masih sia-sia, jadi dia berhenti. Dia diam-diam menebak, tapi dia tidak terlalu terkejut. Ini karena situasi ini pernah terjadi sebelumnya, dan itu adalah cakram emas yang dia peroleh dari reruntuhan sekte kebenaran. Han Li telah mencoba menggunakan elemental illusory art untuk mengekstrak hukum waktu dari cakram emas, tapi berakhir dengan kegagalan. Sekarang lampu suci waktu telah rusak lagi, nampaknya lampu ini adalah harta karun dengan kualitas yang sama dengan piringan emas. Cakram emas itu mungkin memiliki kualitas yang lebih tinggi, karena Han Li hampir tidak bisa mengendalikan lampu suci waktu, tapi dia tidak bisa menggerakkan cakram emas itu sama sekali. Han Li bermain dengan lampu suci waktu, tersenyum pahit, lalu menyimpannya. Setelah hening beberapa saat, dia membalik tangannya dan mengeluarkan topeng kuil samsara, dan memposting tugas perdagangan untuk membeli barang-barang yang mengandung hukum waktu dengan harga tinggi. Han Li telah membunuh orang dan merampok harta karun selama bertahun-tahun, jadi dia tidak perlu khawatir tentang kekurangan batu meta abadi. Sekarang, selain kuil samsara, dia tidak dapat menemukan cara lain untuk mengumpulkan harta karun yang mengandung hukum waktu, jadi dia hanya bisa menunggu. Setelah melakukan ini, Han Li memejamkan mata dan bermeditasi sejenak. Kemudian dia menjalankan elemental illusory art lagi, mencoba mencari masalah lain. Cahaya keemasan menyilaukan menyelimuti tubuhnya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Di ruang rahasia, Han Li sedang bermeditasi dengan menyilangkan kaki, diselimuti lapisan cahaya keemasan. Di sekelilingnya, 5 objek hukum waktu ditangguhkan di kekosongan, melayang ke atas dan ke bawah di sekitarnya. Seluruh ruang rahasia dipenuhi lapisan hukum waktu. Saat ini, Han Li tiba-tiba membuka matanya dan mengerutkan kening. Setelah dia berdiri, 5 objek hukum waktu melintas dan memasuki tubuhnya, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, Han Li telah tiba di luar ruang rahasia dan berdiri di belakang Lan Yan. Saat Lan Yan dalam keadaan terkejut,
Han Li mencengkeram lehernya dan sebuah tanda emas merayap seperti ular roh, membungkus tubuhnya dan menyebabkan dia langsung membeku di tempatnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Maafkan aku, rekan Lan. Begitu suara Han Li turun, suara gemuruh terdengar di sekelilingnya. Gunung tempat kediaman guanya berada langsung diledakkan dengan kekuatan yang dahsyat, dan sebagian kecil dari gunung tersebut langsung terbalik. Seluruh tempat tinggal gua terkena sinar matahari yang cerah. Han Li masih memegangi leher Lan Yan dengan satu tangan, menatap ke langit. Singgasana kristal raksasa melayang tinggi di langit. Bentuknya seperti bunga teratai, kristal dan tembus cahaya. Seorang wanita berpakaian hijau dengan kulit putih dan sosok anggun duduk di atasnya. Dia secara alami adalah Igneous Spell Immortal Exalt yang datang mengejar. Sambil memegang pipi kirinya dengan satu tangan, dia menatap Han Li dengan sedikit cemberut, dan ada ekspresi jijik di matanya. Ketika Han Li merasakan fluktuasi aura seorang kultivator surga zenit tingkat menengah, pupil matanya menyusut sedikit. Orang ini sepertinya duduk dengan malas, tetapi tekanan yang dia berikan bahkan lebih menakutkan daripada Kimozi dan yang lainnya. Di belakangnya berdiri dua pelayan perempuan kembar dengan gaun sifon hijau. Keduanya berusia 20-an dan memiliki ciri-ciri halus. Yang satu memegang payung kanopi harta karun, dan yang lainnya memegang kipas bulu merak. Aura mereka tidak lemah, sebanding dengan kultivator dewa primordial tahap awal. Haha, kupikir pria yang bisa membuat si Chan jatuh adalah sosok yang kuat, tapi aku tidak menyangka dia adalah orang tercela yang hanya tahu bagaimana menggunakan wanita lemah sebagai tameng. Benar-benar mengecewakan, kata Igneous Spell Immortal sambil mencibir. Senior, agak tidak adil untuk mengatakan itu. Rekan Lan ini bukanlah wanita yang lemah. Tidak peduli bagaimana saya memaksanya, dia menolak untuk menyerah dan bahkan mencari kematian beberapa kali. Saya tidak punya pilihan selain membuat batasan. Sedangkan untuk menggunakan dia sebagai tameng, bukankah itu dipaksakan oleh kekuatan senior? Han Li berpura-pura tidak berdaya. Ketika Lan Yan mendengar omong kosong Han Li, dia juga mengerti bahwa dia berusaha menghilangkan kecurigaan pengkhianatan. Dia tidak bisa menahan perasaan bersalah di hatinya. Ditangkap musuh, kenapa tidak mati? Igneous Spell Immortal duduk sedikit dan menatap Lan Yan dengan ekspresi kosong. Sesaat kemudian, lapisan es putih muncul di pipi putih Lan Yan. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan kristal es berwarna biru muda. Cahaya perak menyala di ujung jari Han Li, dan lapisan api perak melonjak, menahan embun beku yang menyebar dari tubuh Lan Yan. Sosoknya melintas lalu mundur. Namun, sosoknya baru saja mundur 1000 kaki ketika dia menyadari bahwa langit di atas kepalanya telah menjadi gelap. Payung kanopi harta karun tanpa sadar telah terbang di atas langit dan menutupi kepalanya. Han Li mengetuk kekosongan dengan ujung kakinya, sosoknya dengan cepat mengelak. Gadis pelayan yang memegang payung menginjak permukaan payung dengan satu kaki, dan sosoknya bergoyang dan menari seperti angin puyuh. Payung kanopi harta karun terus berubah posisi mengikuti langkah kakinya, selalu menyelimuti kepala Han Li. Gadis pelayan lainnya yang memegang kipas angin melintas ke sisi Lan Yan. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh tubuhnya, melelehkan lapisan kristal es yang menyelimutinya. Dia ditarik dengan satu tangan dan dengan santai dilemparkan kembali ke sisi Igneous Spell Immortal. Murid menyapa mantra abadi yang cerdik. Lan Yan memantapkan sosoknya dan segera membungkuk. Di mana Lan Yuanzi? Apakah dia hidup atau mati? Igneous Spell Immortal bertanya dengan santai tanpa memandangnya. Kakak, dia, hidung Lan Yan menjadi sedikit masam ketika dia menyebut Lan Yuanzi. Cukup, jika bukan karena persahabatanku dengan tuanmu, kamu pasti sudah mati sekarang. Untungnya, Anda masih memiliki integritas dan tidak mempermalukan reputasi kuil 9 Yuan kami. Pergi ke samping dan tunggu. Mantra cerdik yang mulia abadi menegur dengan suara rendah.
Ketika Lanyan mendengar ini, dia segera berdiri di belakang singgasana kristal dan dengan patuh berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Saat dia melihat Han Li, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Di sisi lain, gadis pelayan telah mengejar Han Li setelah melemparkan kembali Lanyan. Dia tiba-tiba melambaikan kipas bulu merak di tangannya dan hembusan angin biru melonjak dari kipas itu dengan hiruk-pikuk, menyapu ke arah Han Li. Han Li menghindari payung penutup harta karun, tapi dia tidak punya waktu untuk menghadapi angin puyuh. Saat melihat angin datang, dia tidak mengelak dan langsung menghadapinya. Ketika angin puyuh hendak menerpa dirinya, mantra roda harta karun di tubuhnya langsung berbalik, ingin menggunakan angin untuk segera melarikan diri dari sini. Ketika dia mengetahui bahwa lawannya bisa mencapai jarak sedekat itu sebelum dia menyadarinya, Han Li sudah yakin bahwa kekuatan orang ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Oleh karena itu, dia tidak berpikir untuk mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung, dan hanya berharap untuk melarikan diri secepatnya. Namun, saat dia bersentuhan dengan angin puyuh hijau, dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Han Li hanya merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan, seolah tulangnya sedikit mati rasa. Bukan saja dia tidak terburu-buru, tapi dia juga terangkat oleh angin puyuh dan tanpa sadar melayang ke langit. Payung penutup harta karun di atas kepalanya juga menutupi kepalanya, memancarkan daya isap yang kuat, langsung menyedot tubuh Han Li ke dalam. Begitu sosoknya mendekat, ia terjerat oleh rantai rune yang digantung di payung dan langsung diikatkan ke gagang payung. Payung itu kemudian menutup sekelilingnya, dan dengan suara mendesing langsung membungkus seluruh tubuhnya. Han Li hanya merasakan kekuatan spiritual abadi di tubuhnya tersegel sepenuhnya. Tubuhnya sepertinya tidak memiliki tulang, dan dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan apapun. Melihat ini, gadis pelayan itu melambaikan tangannya, dan payung hijau yang tertutup itu segera menyusut menjadi setengah dari ukuran aslinya. Ia terbang kembali dan ditangkap oleh lengannya. Dia ditangkap dengan begitu mudahnya. Lanyan tidak percaya saat melihat ini. Mantra cerdik penguasa abadi mencibir dan berkata, seorang bocah dewa primordial belaka. Kalian berdua bahkan tidak bisa menjatuhkannya setelah bergandengan tangan, dan kalian bahkan kehilangan si Chan. Tenggorokan Lanyan bergerak sedikit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, pelayan yang memegang payung tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke dadanya. Permukaan payungnya bergelombang, seolah Han Li sedang berjuang di dalam. Bahkan Dewa Surgawi Agung yang normal pun akan kesulitan untuk melarikan diri setelah memasuki payung Surgawi Yuan penekan milik Dewa Langit, dan kamu masih ingin berjuang. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia berteriak dan membuang payung di tangannya. Gumpalan asap hijau melingkar dari permukaan payung Luo Tian. Sebuah lubang seukuran jari sebenarnya telah terbakar oleh api. Sekelompok api 7 warna bergoyang keluar dari lubang, seolah-olah bunga 7 warna tumbuh darinya. Setelah itu, apinya melonjak ke atas, dan sosok humanoid api perak mini bergegas keluar dari lubang. Ia tiba-tiba membuka lengannya, dan tubuhnya langsung membengkak, berubah menjadi burung api perak yang sangat besar. Saat ia melebarkan sayapnya, nyala api menyembur seperti hujan meteor, langsung menuju ke Igneous Spell Immortal Sovereign dan yang lainnya. Melihat ini, pelayan yang memegang kipas bulu merak di tangannya berkedip berulang kali, dan dalam sekejap, semua apinya padam. Di saat yang sama, sosok Han Li juga bergegas keluar dari payung berharganya dan terbang dalam sekejap. Silver Flamebird mengikuti dari belakang, berubah menjadi seberkas cahaya perak saat ia melaju kencang. Firibird api halus yang telah melahap cinabar api 7 warna sungguh langka, sepertinya memang ada sesuatu yang tidak terduga, tapi masih angan-angan untuk terbang keluar dari telapak tanganku. Melihat Han Li melarikan diri, Igneous Spell Immortal Sovereign tidak terburu-buru. Dia perlahan berdiri dan berkata,
Lalu dia menyatukan kedua tangannya yang ramping ke depannya. Telapak tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya kristal, langsung menjadi tembus cahaya seperti kristal es. Bibir tipisnya bergerak sedikit, dan sedikit uap putih keluar dari sela-sela bibir dan giginya. Dalam sekejap, terdengar suara retakan dalam jarak puluhan ribu li. Lapisan kabut tipis menyebar, dan seluruh kehampaan membeku. Han Li telah mengeluarkan puluhan ribu li dalam sekejap. Saat dia menyadari perubahan di kehampaan sekitarnya, dia tidak mempedulikan hal lain. Dia buru-buru menyimpan Refined Flame Fury Bird ke dalam tubuhnya, menggandakan kecepatannya, dan meledak ke depan. Namun, dengan suara aneh yang terus-menerus di sekelilingnya, dinding kristal es yang tinggi muncul dari tanah di depannya, langsung menembus langit dan menghalangi jalan ke depan. Han Li sepenuhnya mengoperasikan teknik penindasan neraka iblis surgawi di tubuhnya. Lubang misterius di sekujur tubuhnya bersinar seperti bintang, dan salah satu lengannya bersinar dengan cahaya seputih salju. Dengan momentum bergegas ke depan, dia meninju ke arah dinding kristal es. Cahaya putih di ujung kepalan tangan Han Li mekar seperti terik matahari, dan membombardir dinding yang berisi kekuatan hukum atribut es. Seluruh dinding kristal es bergetar hebat, dan runtuh di tengahnya. Lingkaran retakan berbentuk cincin menyebar hampir ke seluruh dinding dengan kepalan tangan Han Li sebagai titik pusatnya. Namun, tembok kota yang menjulang tinggi justru menerima serangan ini dengan kuat dan tidak runtuh. Han Li cemas. Saat dia ingin mematahkannya dengan pukulan lain, wajahnya tiba-tiba berubah. Di langit di atas kepalanya, butiran salju tiba-tiba beterbangan. Angin puyuh meniup kepingan salju dan mendarat di dinding. Cahaya putih kabur menyala, dan sosok hijau anggun muncul darinya. Itu secara alami adalah mantra cerdik yang mulia abadi. Saat jari kakinya mendarat di dinding, lapisan cahaya putih menyebar di dinding kristal es. Retakan di dinding mulai sembuh, dan kembali normal dalam beberapa detik. Dalam domain spiritual saya, Anda tidak dapat melarikan diri. Menyerahlah, dan penderitaan Anda akan berkurang. Mantra cerdik yang mulia abadi menatap Han Li dengan dingin. Han Li mengabaikan kata-katanya. Mantra roda harta karun di tubuhnya dengan cepat berbalik. Sementara sosoknya terbang mundur, tangannya berulang kali membuat gerakan untuk memanggil formasi petir untuk berteleportasi menjauh dari tempat ini. Namun, sebelum guntur dan kilat di sekitarnya menyala, kristal es kepingan salju heksagonal besar menyelimuti kepalanya. Cahaya kristal biru menyala, dan 6 cahaya biru menyilaukan terpantul darinya. Cahaya biru menyilaukan jatuh dari segala arah dan segera berubah menjadi 6 dinding kristal putih, mengelilingi Han Li di tengahnya. Udara dingin di dinding kristal melonjak, dan guntur serta kilat di tubuh Han Li tiba-tiba berhenti. Ruang di sekitarnya tampak membeku dalam sekejap, dan hubungannya dengan langit dan bumi di sekitarnya langsung terputus. Pada saat yang sama, dinding kristal bersinar dengan cahaya putih, dan permukaannya dilapisi dengan lapisan cahaya perak, berubah menjadi 6 cermin perak. Di setiap cermin, sosok Han Li terpantul, namun ekspresi dan gerakannya semuanya berbeda. Ada yang menatap lurus ke arah Han Li dengan wajah dingin, ada yang menatap Han Li sambil tersenyum, dan ada yang menyilangkan tangan, tidak memandangnya sama sekali. Melihat ini, cahaya ungu di mata Han Li menyala, dan dia dengan cepat menyelidiki dengan kekuatan magis mata iblis 9 rahasia. Namun, ia menemukan bahwa gambar di sekitarnya terkondensasi dan tidak menghilang. Mereka hanya melihat permukaannya saja, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Setelah memastikan bahwa itu adalah ilusi, hati Han Li menjadi tenang, dan seni iblis surgawi penekan neraka di tubuhnya diaktifkan sepenuhnya. Dia mengangkat tinjunya lalu meninju salah satu cermin. Namun, saat dia meninju, 6 sosok di cermin juga bergerak, mengayunkan tinju dan meninju ke arahnya. Hanya ilusi, dan kamu ingin menghentikanku. Han Li berteriak.
Salah satu lengannya bergetar, dan kekuatan pukulannya tidak berkurang, melainkan berlipat ganda, menghantam ke depan. Diiringi suara "boom" yang keras, tubuh Han Li pun bergetar hebat. Saat tinjunya bersentuhan dengan cermin, 6 lengan terayun keluar dari cermin lain di sekitarnya pada saat yang bersamaan, masing-masing tinju mendarat dengan kokoh di tubuhnya. Han Li merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya, dan tulangnya terasa seperti patah. Cermin es di sekitarnya menjadi semakin dingin, dan lapisan es muncul di sekitar tubuh Han Li. Energi spiritual surgawi di tubuhnya sepertinya telah beredar. Sambil berpikir, seni iblis surgawi penekan neraka dan garis keturunan roh sejati di tubuhnya beroperasi pada saat yang sama, dan tubuhnya tiba-tiba berukuran 2 kali lipat, berubah menjadi Gatvin berkepala 3 dan berlengan 6. Istirahatlah untukku. 3 kepala raksasa Han Li tampak serius, dan berteriak pada saat bersamaan. Tubuhnya terpelintir, dan seperti gasing yang berputar, dia mengayunkan 6 lengannya yang tebal secara bersamaan, mengenai masing-masing cermin ilusi penyegel es. 6 raungan terdengar pada saat yang sama, dan kekuatan yang sangat kuat meledak dari dalam cermin es, menyebabkan 6 cermin bergetar hebat. Suara "kakak" terdengar, dan bekas retakan muncul di cermin. Melihat ini, Han Li sangat gembira, dan saat dia hendak menyerang lagi, dia tiba-tiba melihat cahaya biru di cermin, dan embun beku seputih salju muncul kembali di cermin, dan semua retakan di permukaan segera diperbaiki, dan 6 gambar Gatven yang muncul di cermin, semuanya melambaikan tangan, dan menyerang Han Li. Serangkaian ledakan besar terdengar secara berurutan saat tinju Han Li menghujaninya seperti hujan lebat, kekuatan besar terus turun, dan Han Li hanya merasa tulang di tubuhnya akan patah. Salah satu tinju mengenai bagian belakang kepalanya, dan bahkan jiwa ilahinya sedikit terguncang. Setelah serangkaian pukulan gila-gilaan, pantulan di cermin akhirnya berhenti menyerang. Bagaimana ini mungkin? Tubuh Han Li telah kembali ke penampilan orang normal, dan dia duduk di tanah, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Setelah serangkaian pukulan, dia tidak berani menyerang dengan santai, dan hanya bisa menggunakan mata ajaib neraka ke-9 untuk terus melihat sekeliling. Namun setelah lama mencari, dia tetap tidak menemukan apapun. Jangan sia-siakan energimu. Dengan basis kultivasi kecilmu, kamu tidak bisa memecahkan cermin ilusi penyegel es milikku. Dengan patuh kembalilah ke kuil Jiuyuan bersamaku dan tunggu hukumannya. Mantra menakjubkan yang mulia abadi melihat gerakan Han Li dengan jelas dari luar. Tetapi dia merasa perjuangannya yang tidak berdaya itu sedikit lucu, jadi dia mengejeknya.